Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Gimana kabarnya nih menjelang liburan? Hari ini kita akan belajar hal yang seru, bagian dari sel kita. Sebelumnya, pernah gak sih muncul pertanyaan, kenapa kok kita bisa mirip mama atau papa kita? Sebenarnya kita bisa tahu jawabannya kalau kita belajar tentang DNA dan RNA. Nah, sebelum kita belajar tentang DNA dan RNA nih, izinkan aku memperkenalkan diri ya. Nama aku Nurillah Bulan Suartini dari kelas M04 mata kuliah Bioteknologi. Oke, sebelum kita belajar lebih jauh, yang pertama kali terlintas dalam otak kita tentang DNA itu pasti ada di strukturnya, yaitu strukturnya yang berbentuk double helix. Nah, struktur DNA ini kan berbentuk double helix. Helix ini memiliki arti yaitu spiral. Jadi kalau double helix itu artinya ada dua spiral atau dua untayan. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Nah, di tengah double helix ini kan mereka nggak mungkin tidak terhubung dong. Nah, yang terhubung di tengah-tengahnya itu kita sebut dengan basa nitrogen. Seperti yang kita ketahui kalau DNA itu merupakan polinukleotida, maka di setiap helix ini DNA punya gula dan fosfat. Nah, gula di DNA sendiri itu tersusun dari gula deoksiribosa. Oleh karenanya, DNA punya panjangan yaitu deoksiribosa nucleic acid. Nah, itu dikasih nama DNA karena gula yang digunakan yaitu deoksiribosa, lalu asidnya didapatkan dari fosfat yang bersifat asam dan nukleik atau nukleus di mana tempat DNA ditemukan. Jadi satu jembatan seperti ini tersusun dari satu gula, satu fosfat, dan satu basa nitrogen. Nah, satu paket ini namanya itu nukleotida. Nukleotida itu akan terus berulang ke bawah, bahkan ke sebelahnya atau ke seberangnya itu. Jadi, itu dia kenapa nama dari DNA itu merupakan polinukleotida. Karena itu adalah bentuk polimer dari nukleotida. Nah, setelah itu, dalam satu jembatan kecil ini, kita tuh punya dua basa nitrogen. Basa nitrogen sendiri punya 4 jenis, yaitu adenin, timin, guanin, dan sitosin. Kira-kira guna dari basa nitrogen itu apa ya? Jadi gini teman-teman, setiap 3 basa nitrogen itu kita sebut dengan kodon. Nah, dari tiap kodon ini kan kita pasti urutannya bisa macam-macam ya. Bisa adenin timin timin, adenin guanin timin, atau adenin guanin guanin, dan lain sebagainya. Nah, setiap urutan dari basa nitrogen ini sebenarnya tuh punya arti teman-teman. Itu tuh merupakan sebuah kode DNA. Nah, kode-kode inilah yang bakal ditranskripsi dan translasi menjadi asam amino. Tiap-tiap kodon itu punya arti asam amino sendiri-sendiri. Nah, kodon-kodon yang udah ngasilin asam amino ini maka akan menciptakan rantai asam amino. Nah, rangkaian asam amino ini merupakan rangkaian yang membentuk polipeptida atau yang biasa kita kenal dengan nama protein. Jadi singkatnya, basa nitrogen ini merupakan kode untuk menciptakan asam amino yang rantaiannya itu akan membentuk sebuah protein. Nah, protein-protein inilah yang akan membentuk sel-sel kita dibantu sama lipid, karbohidrat, dan zat-zat lain. Oleh karenanya, kenapa kita bisa mirip sama mama dan papa? Karena kita bermula dari satu sel dengan 2 DNA, yaitu DNA dari mama dan DNA dari papa. Oke, sampai sejauh ini kita udah tahu ya kalau DNA itu mengandung basa nitrogen dengan bahasa DNA sendiri. Nah, dari untayan-untayan DNA ini untuk mendapatkan RNA, DNA kita ini memerlukan proses yaitu namanya transkripsi dan translasi. Apa sih transkripsi dan translasi itu? Jadi transkripsi sendiri itu punya arti nulis ulang dalam format yang berbeda. Di DNA tadi kita belajar kalau kita punya 4 jenis basa nitrogen. Nah, ternyata di RNA 4 jenis itu ada yang beda satu aja. Kalau di DNA tadi ada adenin dengan timin, guanin, dan sitosin. Nah, di RNA ini pasangan adenin bukan timin lagi teman-teman, tapi menjadi urasil. Nah, hasil dari transkripsi DNA tadi kita kan menghasilkan RNA. RNA ini kan tugasnya mengirim pesan yang sama seperti DNA menuju ribosom kan. Nah,
Pesan atau mengirim itu kan kita kalau di bahasa Inggris tuh artinya message ya. Nah, kalau pengirim itu artinya messenger. Itulah kenapa RNA hasil dari transkripsi punya nama mRNA yang artinya messenger RNA. Nah, waktu mRNA ini masuk ke ribosom, ribosom akan melakukan translasi atau pembentukan protein sesuai dari perintah yang dibawa oleh mRNA. Bisa dibilang kalau ribosom ini tugasnya ngebaca pesan dari si RNA. RNA ini mesen apa, lalu dibuatkan oleh ribosom. Seperti itu. Nah, jadi kita jadi tahu kan perbedaan DNA dan RNA. Kita singkat bareng-bareng ya. Dari bentuk rantai polinukleotidanya sendiri, RNA itu sama seperti polinukleotida yang lain, yaitu rantainya tunggal atau cuma satu aja. Sedangkan DNA dia punya dua untai polinukleotida yang saling terikat. Nah, yang kedua ada dari letaknya nih. Kalau DNA itu dapat ditemukan di nukleus, terus beberapa juga ada di mitokondria. Sedangkan RNA terbentuknya emang di nukleus, tapi dia akan bergerak menuju daerah sitoplasma atau ribosom. Selanjutnya ada dari gula pentosanya. Jadi kalau di RNA itu dia molekulnya adalah gula ribosa. Sedangkan di DNA kan seperti yang tadi kita bilang, gula yang dipakai di DNA itu adalah gula deoksiribosa. Terus yang paling menonjol adalah dari basa nitrogen, di mana kalau basa nitrogen di DNA kita punya adenin, guanin, sitosin, dan timin. Sedangkan di RNA kita nggak bisa ketemu sama timin, tapi adanya urasil. Dari kadarnya sendiri, RNA akan berubah-ubah sesuai dengan aktivitas dari sintesis protein diri kita sendiri. Sedangkan kadar DNA akan tetap atau statis karena tidak dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein ataupun aktivitas genetis. Kalau dari fungsi, kita semua pasti udah tahu ya, kalau DNA ini bergerak untuk menyimpan informasi genetik. Sedangkan RNA bertugas untuk mengubah informasi genetik tadi menjadi format yang akan digunakan untuk membangun protein. Selanjutnya ada dogma sentral. Dogma ini menjelaskan bagaimana proses pembacaan materi genetik menjadi protein yang berperan di setiap tahap metabolisme di dalam tubuh suatu organisme. Yang pertama ada replikasi DNA. Replikasi DNA ini merupakan penggandaan dari DNA. Proses replikasi dari DNA sendiri dimulai dari penguraian double helix. Nah, di sini ada peran dua protein dalam pemisahan double helix ini, yaitu DNA helikase dan single strand binding atau SSB protein. Transkripsi sendiri punya arti yaitu proses penyalinan informasi DNA kepada mRNA. Proses ini terjadi di dalam nukleus dan dikatalisasi oleh enzim RNA polimerase. Transkripsi hanya terjadi pada satu untai rantai DNA yang mengandung kelompok gen tertentu saja. Proses dari transkripsi sendiri itu ada 3. Yang pertama ada inisiasi, eloasi, dan terminasi. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama ada inisiasi. Transkripsi ini diawali oleh promoter, yaitu daerah DNA tempat RNA polimerase melekat. Promoter mencakup titik awal transkripsi dan biasanya membentang beberapa pasang nukleotida di depan titik awal tersebut. Selain itu, promoter juga berfungsi untuk menentukan rantai mana yang akan dijadikan sebagai template DNA. Yang kedua ada elongasi. Elongasi merupakan ketika RNA bergerak di sepanjang DNA. Pilihan rantai ganda DNA tersebut terbuka secara berurutan kira-kira 10-20 basa DNA. Enzim RNA polimerase menambahkan nukleotida ke ujung pita 3 dari molekul RNA yang dibentuk sepanjang rantai ganda DNA. Setelah sintesis RNA berlangsung, rantai DNA akan terbentuk kembali dan RNA akan terlepas. Yang ketiga ada terminasi. Terminasi merupakan transkripsi yang berlangsung hingga RNA polimerase mentranskrip urutan DNA yang dinamakan terminator. Terminator merupakan urutan DNA yang berfungsi untuk mengakhiri proses transkripsi. Selanjutnya yang ketiga ada proses translasi. Proses translasi ini merupakan proses membentuk protein sesuai dengan perintah yang tertera pada mRNA yang udah terbentuk tadi. Seperti yang udah dijelasin tadi, kalau DNA dan RNA kita itu kan terdiri dari basa nitrogen dan helix. Nah,
satu basa nitrogen dan satu heliks ini merupakan nukleotida. Nah, adapun per 3 basa nitrogen itu disebut kodon. Nah, setiap kodon itu kan memiliki basa nitrogen yang berbeda-beda atau bervariasi. Nah, jadi setiap 3 basa nitrogen atau satu kodon itu bisa diartiin jadi protein yang berbeda-beda. Adapun tahap-tahap dari translasi, yang pertama ada kayak transkripsi tadi nih, yaitu inisiasi atau permulaan dari translasi itu sendiri. Proses inisiasi ini bermula dari ujung mRNA yang telah keluar dari nukleus akan berikatan dengan ribosom unit kecil melalui bantuan GTP dan enzim. Peristiwa tersebut disebut dengan kodon inisiasi. Kenal dengan kodon start. Nah, kodon start itu ada AUG atau adenin, urasil, dan guanin. 3 basa nitrogen inilah yang akan memulai atau memberi sinyal untuk mulainya proses translasi. Selanjutnya UAG ini akan bertemu dengan tRNA atau antikodon dari AUG sendiri, yaitu ada UAC, yaitu urasil, adenin, dan sitosin. Kodon start inilah yang akan memberi sinyal untuk memulai proses translasi. Nah, antikodon inilah yang membawa asam amino metionin melekat pada kodon inisiasi, yaitu kodon AUG. tRNA atau antikodon ini berfungsi untuk mengantarkan informasi genetik mRNA dari sitoplasma menuju ribosom untuk disusun menjadi protein. Selanjutnya ada proses elongasi atau pemanjangan dari translasi. Ini dimulai dengan kodon yang dibawa oleh mRNA akan diterjemahkan satu persatu menjadi asam amino. Lalu asam amino berikutnya akan ditambahkan satu persatu dari asam amino pertama atau metionin tadi. Asam amino pertama atau metionin segera terlepas dari ribosom. tRNA kembali ke sitoplasma untuk mengulangi fungsinya. tRNA berikutnya akan datang untuk berpasangan dengan kodon mRNA berikutnya. Setelah itu, masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA. Gabungan asam amino tersebut akan membentuk rantaian polipeptida yang dikatalisasi oleh rRNA. rRNA yaitu ribosomal RNA. Terdapat di ribosom subunit besar yang berfungsi sebagai enzim pembentuk ikatan peptida yang menyambungkan polipeptida-polipeptida antar asam amino. Nah, kalau tadi di inisiasi kita itu harus ketemu sama kodon start. Di proses terlahir yaitu terminasi atau pengakhiran proses translasi, kita juga harus ketemu dulu sama kodon stop dari mRNA itu sendiri. Kodon-kodon stop dari mRNA itu ada UAA, UAG, dan UGA. Nah, setelah bertemu dengan kodon stop, maka polipeptida atau protein yang terbentuk akan terlepas dari ribosom dan terjadi pelepasan subunit ribosom menjadi subunit besar dan kecil. Protein yang telah disintesis mengalami proses post-translasi. Pada tahap ini, protein dapat berikatan dengan karbohidrat atau dipecah kembali menjadi beberapa polipeptida. Oke, pembelajaran kita hari ini kita akhiri sampai sini dulu ya. Sampai jumpa di video-video pembelajaran berikutnya. Dadah!